Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Vera Febrianti, NPM 180600120. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh dosen Ibu Norma Yunaini, Magister Pendidikan. Pengertian dari pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan hak setiap masing-masing warga negara. Pendidikan meliputi posisi urgent untuk masa depan anak. Dengan pendidikan, anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Lalu Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti yang kuat dalam hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus tahun 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalakkan sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak yang termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat, anak berhak memperoleh pendidikan pada sektor ataupun jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada Pasal 6 Ayat 6 UU RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintis sekolah inklusi seperti yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Gunung Kidul Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntukkan untuk anak-anak yang lambat belajar dan anak-anak yang sulit belajar sehingga perlu mendapatkan pelayanan khusus. Karena pendidikan menjadi hak setiap warga negara, maka menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi lembaga pendidikan sebagai tempat untuk belajar. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 3 menjelaskan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan amanah undang-undang, pemerintah selaku pemangku kewajiban atau kebijakan untuk memfasilitasi ABK untuk mendapatkan pendidikan sesuai haknya di sekolah formal tanpa ada pengecualian. Berdasarkan divisi dan tuntunan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi, anak yang tergolong ABK adalah mereka yang kesulitan belajar, anak yang lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosional dan perilaku, anak yang berkelainan, majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau merekomendasikan semua anak tanpa kecuali adanya perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, moralitas, dan kelompok anak-anak yang tidak bergantung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Pendidikan inklusif mencakup perubahan modifikasi dalam isi pendekatan-pendekatan, struktur, dan strategi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak.
Pendidikan inklusif juga merupakan salah satu pendidikan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Pendidikan ini sebagai wadah untuk mengakomodir orang-orang yang mengalami kecacatan fisik. Selama ini, ada sebagian anak-anak yang mengalami kekurangan fisik menyepam pendidikan formal di tempat sekolah umum. Dengan demikian, penanganan ABK mengalami keterlambatan akademik dan bersosialisasi dibandingkan dengan peserta didik yang normal. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keberagaman sebagai hal yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Kemudian pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan ataupun bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar bersama dengan anak normal atau non-ABK usia sebayanya di kelas luar biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penerimaan ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Pentingnya pendidikan inklusi terus-menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, anak non-ABK menjadi sering toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Yang ketiga, banyak anak non-ABK yang mengetahui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulan dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. Yang keempat, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Yang kelima, anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabatan dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan berkebutuhan khusus atau ABK tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya, justru malah akan menguntungkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.